CGP Angkatan 10 di modul 3.1 itu di KEKON atau demonstrasi kontekstual itu ada tugas Ibu untuk mewawancarai Ibu kepala sekolah 2 sampai 3 Ibu kepala sekolah dan Ibu. Nah, mohon izin Ibu, barangkali Ibu ada waktu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai inspirasi saya begitu Ibu. Nah, baik Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika atau mungkin hubungan moral. Nah, tetapi Ibu nun sewu, ini saya izin untuk mencatat, kemudian untuk merekamnya Bu. Barangkali saya pelupa Bu. Baik Ibu, saya mulai nih Bu untuk mungkin sebagai pendahuluan. Ibu selama menjadi guru, kemudian menjadi ibu kepala sekolah, tentunya Ibu mengalami banyak paradigma kemudian menemui beberapa kasus. Mungkin Ibu bisa menceritakan kasus apa saja yang Ibu temui di sana seperti itu. Untuk kasus yang saya temui dari guru sampai dengan kepala sekolah tentunya banyak sekali ya Mbak ya Bu Marki ya, sehingga mungkin beberapa hal yang ingin saya ungkapkan yang masih hangat saja yang kemudian yang saya alami di SMA Negeri 2 itu ternyata sangat luar biasa, sehingga ada kasus yang berat yang kemudian harus diselesaikan bersama antara orang tua, kemudian wali kelasnya, wali BK, termasuk kepala sekolah, supaya ada persepsi yang sama terhadap masalah yang dihadapi siswa dan kemudian mendiskusikan terkait dengan penyelesaian masalah, supaya semua paham terhadap masalah yang sedang dihadapi dan kemudian mau menerima solusi yang kemudian bisa menjadi progres perbaikan ke depan. Baik, terima kasih sekali. Ternyata Ibu pengalamannya juga luar biasa ya Bu, terkait kasus-kasus yang pernah dijumpai, dan ini yang paling hangat ya Bu. Kalau tidak saya salah tangkap itu terkait dengan kasus berat, kemudian Ibu selalu berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah ini. Itu untuk persepsi yang sama. Termasuk hasilnya juga saya melaporkan kepada komite, sehingga komite biar memahamikan, komite wakil dari representasi dari orang tua supaya paham juga terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah. Baik Ibu, untuk yang terkait dengan kasus tersebut, mungkin yang pertama Ibu bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Nah, biasanya kasus itu muncul karena ada laporan, ada data-data yang kemudian sudah dimiliki oleh wali kelas, oleh wali BK, kemudian keluhan oleh teman-teman di kelasnya. Nah, data-data itulah yang kemudian sampai kepada saya, dan kemudian biasanya itu sudah ditangani oleh wali kelasnya, oleh wali BK-nya, tetapi tidak ada progres yang kemudian signifikan, sehingga kenapa kemudian harus kami selesaikan. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata ini cara mengidentifikasinya juga luar biasa, berawal dari laporan, kemudian data-data yang relevan ya Bu, dari wali BK, kemudian wali kelas, dan berbagai yang terkait ya terlihat. Kemudian Ibu nun sewu, untuk yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama Ibu, mungkin sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung kebijakan. Itu kan dilema Ibu, seperti apa? Jadi saya yakin tidak semua masalah itu kalau diprosentase pakai angka, kebenarannya juga tidak sama prosentasenya, nilai kebajikannya tidak sama, maka kemudian saya akan mensosialisasikan pada Bapak Ibu guru, dan kemudian solusi apa, keputusan apa yang saya ambil, kenapa saya mengambil keputusan ini, itu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dasarnya apa, sehingga apa yang saya ambil keputusannya itu Bapak Ibu guru paham, termasuk karyawan paham kenapa anak saya mengambil kebijakan atau solusi yang seperti yang saya sampaikan. Baik Ibu, ini berarti sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, kemudian apa dasarnya sih dalam pengambilan keputusan tersebut, berarti berbasis peraturan. Saya simpulkan berbasis regulasi yang ada, karena di sini dalam pengambilan keputusan ada tiga prinsip berbasis peraturan. Izin sambil mencatat
biasanya saya duduk bersama antara wali BK, wali kelas, orang tua siswa atau wali, kemudian siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya saya akan mengungkap atau mencari informasi terkait dengan masalah yang dihadapi. Saya berharap baik orang tua maupun siswa itu jujur terhadap masalah yang dihadapi. Demikian juga kepada wali kelas, wali BK itu jujur terhadap apa yang sudah dilakukan untuk mengintervensi terhadap masalah tadi. Sehingga kenapa tidak ada progresnya, sehingga harus hadir di ruangan saya untuk apa ya istilahnya tindakan lebih lanjut terhadap masalah yang dihadapi. Oke, baik Ibu, ternyata langkah-langkah Ibu juga luar biasa nih, duduk bersama berkolaborasi antara dengan guru, orang tua, murid dan seterusnya. Kemudian yang kedua mencari informasi yang relevan tentunya ya Bu ya. Kemudian orang tua ataupun siswa itu harus jujur. Kemudian wali BK dan wali kelas itu pun juga harus terbuka. Baik Ibu, kemudian supaya tidak ada data yang salah gitu. Seperti itu. Kemudian Ibu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika Ibu? Ya. Menurut saya selama ini yang paling efektif itu ketika semua yang terlibat di dalam masalah itu hadir. Sehingga ada orang tua atau wali, kemudian orang siswanya, kemudian wali kelas, kemudian wali BK, dan bahkan mungkin kalau perlu ya ada salah satu wakil dari Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu untuk menyampaikan apa sih masalah yang dihadapi anak ini supaya kita ambil solusi bersama-sama sehingga harapannya ada progres yang baik untuk siswa. Baik Bu, saya ulang kembali lagi ya Bu terkait dengan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Itu tentunya menghadirkan semua yang terlibat. Kemudian guru yang mengajar juga. Supaya guru yang mengajar itu dimaksudkan untuk melengkapi data. Betul, yang baik Ibu. Kemudian yang nomor 5 Ibu, tentu di dalam kasus ini ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Tantangan terbesar itu biasanya satu adalah ketidakjujuran. Yang kedua terjadi saling menyalahkan. Nah itu yang paling dominan. Sehingga ketika sudah duduk di ruangan saya bersama-sama orang tua, wali, siswa, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, dan bahkan mungkin ada pihak luar yang terlibat, itu hadir seperti kemarin yang baru saja saya hadapi itu ada pihak luar yang terlibat. Sehingga orang tua itu menyalahkan pihak luar yang terlibat. Tapi ternyata setelah saya identifikasi, saya tanya dengan jujur, bahkan disaksikan juga oleh RT-nya di wilayah di mana siswa kita tinggal. Saya tanya bahwa apakah ada pemaksaan kamu minta foto anak ini? Tidak. Coba praktekkan bagaimana kamu minta. Please saya minta dong fotomu yang action begini yang hanya selembut itu kamu minta. Saya bilang iya. Terus dikasih, iya. Berarti yang salah kan yang ngasih, bukan yang minta. Nah itu. Baik, ternyata tantangan terbesar buat Ibu itu ketidakjujuran. Kemudian saling menyalahkan, kemudian pihak luar juga ya Bu ya yang terlibat. Baik Ibu, nomor selanjutnya, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal di dalam sebuah penyelesaian kasus Ibu? Mungkin saat ini ketemu kasus langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin jadwal berikutnya ketika mana yang lebih penting dulu seperti itu. Ya biasanya kalau ada kasus seperti ini ya saya bisa untuk menyelesaikan saat itu juga. Jadi misalnya diskusi nih, Bu anak ini seperti ini nih, ayo besok dipanggil kita selesaikan. Itu. Sehingga ketika semua pihak yang terlibat di dalam masalah itu hadir, kemudian kita gali informasinya, kenapa masalah itu timbul. Nah kemudian kita diskusikan nih, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Yang penting anak selalu ada di pihak yang diperhatikan dan diuntungkan. Yang kedua harus ada apa ya namanya target dari anak ini. Target apa yang harus kamu penuhi atau target apa yang harus kamu capai supaya kamu ada progres yang lebih baik. Baik Ibu, ternyata luar biasa ini untuk apa ya namanya, tatkala Ibu yang Ibu bikin di dalam pengambilan keputusan. Ternyata langsung menyelesaikan saat itu
juga, dan tentu juga masih melihat prioritas mana yang Ya. Ibu dahulukan ya Ibu, target anak tentu itu Ya. yang menjadi fokus Ya. utama Ya. berpihak kepada murid ya Ya. Ibu. Ya. Ya. Baik Ibu, kemudian yang ketujuh, adakah seseorang Ibu atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentu kasus-kasus yang dilema etika ya tentu kaitannya. Jadi faktor apa yang membantu saya itu, saya selalu refleksi diri. Ketika seseorang hidup punya masalah itu sangat tidak enak, sehingga masalah ini harus segera diatasi. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa saja yang membantu saya? Orang-orang yang ada di sekitar saya, bapak ibu guru, wali kelas, wali BK, orang tua siswa, kemudian termasuk komite, siswa itu sendiri. Itu adalah merupakan faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan. Ketika semua pihak sudah duduk bersama, kemudian mengungkapkan semua masalahnya, kenapa masalah ini timbul dengan jujur, kemudian kita diskusi bersama bagaimana solusi yang diambil supaya bisa diterima oleh semua pihak, sehingga semuanya bisa menerima, dan kemudian tadi endingnya adalah progres anak ini supaya dia jauh lebih baik di dalam proses pembelajarannya. Baik Ibu, ternyata Ibu tetap mengutamakan Iya. berpihak kepada murid nih Bu, Ya. walaupun mungkin nanti Ibu tetap faktor yang mempermudah atau membantu Ibu ada banyak ya Bu ya. Kecuali tadi siswa yang memang sudah susah untuk diajak berubah ke arah baik, ya sudah. Ya saya sarankan mungkin sekolah ini nggak cocok untuk kamu, sehingga carilah sekolah yang paling ideal untuk kamu supaya kamu bisa tumbuh sesuai dengan potensimu. Baik Ibu, ini luar biasa sekali, ternyata Ibu selalu merefleksikan diri, kembalikan ke diri sendiri kita sendiri ya Bu ya. Kemudian dengan orang-orang sekitarnya itu juga faktor pendukung Ibu, kemudian berdiskusi solusi yang bisa diterima oleh semua pihak ya Ibu. Dan tentu yang saya sangat bangga kepada Ibu itu selalu mengutamakan muridnya Ibu. Iya, karena bagi saya tuh punya anak, ketika anak itu punya masalah kan kasihan, dia mau merujuk kemana, siapa yang harus dimintai tolong. Kalau kita sebagai orang tuanya kan apa ya anak ini nanti lama-lama mencari pelarian yang lebih buruk lagi. Ibu, ini mungkin yang terakhir ya Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini? Kalau saya prinsipnya bahwa semua orang hidup itu punya masalah, dan ketika kita punya masalah itu pasti kita sudah dibekali kecerdasan bagaimana kita dapat mensolusi masalah itu. Tapi tidak semua masalah itu dapat diatasi sendiri, maka itulah pentingnya kolaborasi, sehingga kita bersikap terbuka pada orang lain ketika kita punya masalah itu. Bagi saya itulah hal yang positif, karena berbagi masalah dengan orang lain itu selain kita memberi kesempatan orang lain untuk belajar terhadap masalah kita juga menjadi lebih terbuka, dan orang lain bisa memberikan kontribusi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Baik Ibu, terima kasih sekali. Ini luar biasa, Ibu menginspirasi saya bagaimana nanti kelak saya bisa meniru Ibu bagaimana mengambil keputusan di sekolah, apalagi di sini kan nanti berbenturan dengan beberapa dilema, baik itu yang benar sama benar, kemudian salah dengan benar, kemudian prinsipnya nanti berbenturan berbasis dengan peraturan, mungkin nanti dengan rasa peduli, kemudian lainnya itu kan juga sangat membingungkan. Kalau bagi saya prinsipnya itu selama kita bekerja memegang regulasi, jangan pernah takut salah. Siap itu. Gitu. Yang kedua, regulasi itu membimbing kita, menuntun kita untuk berjalan di dalam sebuah lapangan pekerjaan yang sedang kita geluti. Kemudian yang ketiga, jangan kaku ketika kita memiliki masalah. Kemudian yang penting bagaimana tidak menabrak regulasi. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih sekali. Ini saya rasa sudah cukup untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan bantuannya. Barakallah untuk kita, sehat selalu. Terima kasih, mudah-mudahan sehat-sehat terus, banyak rezeki. Terima kasih panjenengan berikan pembelajaran pada saya. Saya belajar banyak dari panjenengan, guru penggerak yang hebat. Ibu juga sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Kita sama belajar. Bersama kita bisa.
Titi. Waalaikumsalam Bu Margi. Mari silahkan duduk Bu Margi. Terima kasih Bu Titin. Tumben ini ada apa ini Bu Margi? Iya Bu Titin, ini alhamdulillah pertama kali saya kesini ya Bu ya. Iya. Tadi sempat muter-muter Oh Bu. gitu. Yang pertama tujuan saya kesini Bu, yang pertama silaturahmi dulu Bu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas saya selaku CGP Angkatan 10 Ibu. Oh, iya, Terkait iya, tugas iya. demonstrasi kontekstual Bu. Iya. Di situ saya kan ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Kayaknya suaranya segitu kecil banget. Saya harus kencang lagi Bu.